Apakah Prabowo bodoh karena nggak menetapkan bencana nasional untuk Sumatera? Hari-hari ini publik ribut soal status bencana nasional di Sumatera. Ada yang nuduh pemerintah lambat, ada yang bilang pemerintah bodoh lah, ada yang bilang ini salah pemerintah, ini soal politik, dan lain sebagainya. Tapi sebelum ikut-ikutan emosional, kita harus ngerti dulu aturan main hukumnya, mekanismenya, dan konsekuensinya. Jadi, kenapa sampai hari ini Prabowo itu belum menetapkan bencana nasional? Mari kita bahas. Pertama, status bencana nasional itu bukan deklarasi biasa. Berdasarkan UU nomor 24 tahun 2007 dan Perpres nomor 17 tahun 2018, status bencana nasional itu artinya komando pindah ke pusat. BNPB bekerja langsung di bawah Presiden, APBN harus membiayai semua kebutuhan darurat, TNI Polri dimobilisasi penuh, pengadaan barang dan logistik jadi fast track langsung tanpa prosedur normal. Ini keputusan besar, bukan upacara simbolis. Kedua, kenapa belum ditangkap sebagai bencana nasional? Nah, ada beberapa pertimbangan. Pertama, misalnya pemerintah daerah dan BNPB masih mampu untuk menangani itu. Status nasional itu hanya dipakai ketika daerah udah lumpuh total, logistik nggak bisa masuk, jalur evakuasinya mati, korban melampaui kemampuan provinsi, koordinasi daerah nggak berjalan dengan baik. Selama Pemda masih operasional, Posko masih aktif, dan TNI Polri sudah turun, secara hukum status nasionalnya belum wajib. Ini bukan pendapat saya, memang begitu aturan mainnya, makanya dibaca. Terus pertimbangan kedua berdasarkan aturan main adalah ada tahapan penilaian dampak 7-14 hari. Dalam praktiknya, pemerintah nggak pernah langsung menetapkan status nasional di minggu pertama. Prosedurnya ada fase darurat daerah, terus kedua ada BNPB dan kementerian turun bantu, terus ketiga evaluasi kapasitas daerah, keempat jika dampaknya ekstrim, rekomendasi status nasional. Bahkan bencana besar seperti di daerah saya waktu gempa Lombok, gempa Palu, banjir Kalsel, erupsi Semeru, nggak pernah ditetapkan sebagai bencana nasional. Presiden negara memang sangat ketat soal hal itu. Terus pertimbangan ketiganya yaitu konsekuensi fiskal alias APBN bisa jebol. Kalau status nasional ditetapkan, seluruh biaya pindah ke APBN. Terus kementerian dan lembaga wajib buka anggaran darurat. Terus potensi pengeluaran triliun rupiah bisa langsung kena. Sementara APBN 2025 dijaga defisitnya, pemerintah harus hitung matang-matang dan bukan dengan emosional kayak para konten kreator ini. Pertimbangan keempat adalah implikasi politik ke pemerintah daerah. Status bencana nasional itu secara nggak langsung menyatakan Pemda gagal menangani bencana. Terus ada potensi kelalaian dan memunculkan tuntutan politik dan hukum. Presiden manapun pasti harus hati-hati karena keputusan ini mengambil alih kewenangan daerah. Terus pertimbangan kelima adalah dampak stabilitas dan persepsi internasional. Investor global membaca status bencana nasional sebagai resiko sistemik nasional. Dampaknya bisa kemana-mana, misalnya persepsi resiko, rating nasional, arus modal, dan juga sentimen pasar. Ini bukan hal kecil, ini hal besar yang perlu dipertimbangkan dengan matang-matang. Terus ketiga nih, apa kesimpulannya? Presiden Prabowo belum menetapkan bencana nasional bukan karena nggak peduli dan karena dia bodoh, bukan. Ini bukan keputusan emosional, ini keputusan hukum dan manajemen risiko negara. Kalau mau kita kritik, silahkan, tapi pastikan paham mekanisme dan dampaknya dulu. Tapi gimana menurut kalian? Jangan lupa follow.